kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir kali ini, mayoritas kita adalah kepala rumah tangga. Mayoritas kita adalah kepala rumah tangga. Kita diberi oleh Allah kenikmatan rumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian para istri dari diri-diri kalian sendiri, dari manusia ini, dari jenis kalian sendiri. Dan Allah berikan untuk kalian melalui para istri tadi anak keturunan dan cucu-cucu. Nikmat ini semuanya. Kalau ingin tahu bahwa itu adalah nikmat, tanyakan kepada rumah tangga, pasangan suami istri yang belum Allah beri rizki ke anak keturunan. Tanyakan kepada dia. Baru sadar bahwa itu adalah kenikmatan. Karena Allah sudah menyatakan di sini. Di dalam ayat ini, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Hafadah. Al-ahfad. Anak cucu-cucu. Karenanya Allah menyatakan warazaqakum minat thayyibat, dan dia pula Allah yang memberikan kepada kalian rizki-rizki yang baik. Afabil batili yu'minun, apakah mereka tetap akan beriman kepada kebatilan-kebatilan? Beragam kebatilan. Keyakinan dan akidah yang mengatakan bahwa Allah punya anak, ada Tuhan anak, Tuhan ibu dan Tuhan bapa, ini adalah kebatilan mungkar. Yang meyakini di situ ada pihak-pihak yang boleh kita beristi'anah, beristighatsah kepadanya. Ini juga adalah keimanan yang batil. Yang meyakini bahwa di situ ada orang-orang, penghuni-penghuni kubur yang dinilai sebagai para pemberi syafaat di hari kiamat. Siapa yang menentukan bahwa penghuni kubur itu adalah pemberi syafaat? Siapa yang berani menentukan? Abu Bakar meninggal dunia, tidak pernah Umar, wala Utsman, wala Ali dan yang lainnya menyatakan Abu Bakar adalah pemberi syafaat kepada kita. Meninggal Umar ibn al-Khattab sebagai syahid. Tidak pula para sahabat yang lainnya, keluarganya, kawan-kawannya, murid-muridnya, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang menyatakan bahwa Ibnul Khattab adalah syafi', pemberi syafaat buat kita. Tidak. Ya, kita berharap, tapi untuk menyatakan dan kemudian syafaat itu diminta kepada penghuni kubur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Afa bil batili yu'minun, yang masih mempercayai khurafat. Afa bil batili yu'minun, apakah mereka beriman kepada perkara yang batil, beriman dengan cara yang batil, bahwa di sana ada kitab-kitab suci selain Al-Qur'an yang boleh dijadikan pedoman hidup untuk kaum muslimin. Dan berbagai keyakinan batil lainnya. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan masih saja mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat itu adalah dimudahkannya kita mendapatkan kehidupan rumah tangga. Wa min ayatihi
an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, keagungannya, sifat-sifatnya, ketika Allah menjadikan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri para istri. Disebutkan dalam ayat lainnya, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, tenang, condong kepadanya. Tentrem, masuk rumah itu tentrem. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita, kaum pria khususnya, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penanggung jawab, pembimbing, pembina bagi rumah tangga ini. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Bahwa kaum pria itu adalah qawwamun, pemimpin, pembina terhadap kaum wanita, disebabkan nilai kelebihan untuk kaum pria yang Allah berikan kepada kaum pria dari banyak sisinya yang tidak cukup waktu menyebutkannya. Yang karenanya Allah jadikan pria itu sebagai qawwamun 'alan nisa. Dan disebabkan oleh infak yang mereka berikan, baik berupa mahar pada awal pernikahan ataupun nafkah-nafkah setelahnya dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi kewajiban atas para suami. Allah jadikan pria sebagai qawwamun 'alan nisa. Yang menjadi memprihatinkan kita adalah ketika sudah sedikit keberadaan kaum rijal yang benar-benar qawwamuna 'alan nisa. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Kamu dulu dan keluargamu bentengin dari azab api neraka. Jangan sampai sebaliknya, justru kita yang tanpa kita sadari dan tanpa kita kehendaki, kita memberi jalan dan peluang bagi mereka untuk disiksa dengan api neraka. Mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena ketidakpedulian kita terhadap syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pemimpin rumah tangga yang menjadi larut dalam kemauan-kemauan istri dan anak-anaknya. Larut dalam pengertian dia sudah tidak lagi mengindahkan aturan syariat demi menyenangkan istri. Dia sudah tidak lagi mempedulikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, sehingga dia tinggalkan demi mengikuti kemauan istri dan anak-anak. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Bisa maksudnya zikrullah, yaitu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar,
Harta dan anak-anaknya menjadikan dia lalai untuk mengucapkan subhanallah, untuk mengucapkan walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Harta dan anak-anaknya menjadikan dia lupa untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dalam bentuk kelalaian terhadap aturan syariat. Harta dan anak-anaknya menjadikan dia lalai, tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Harta dan anak-anaknya yang ingin dia kembangkan seluas yang dia mau, sejauh yang diinginkan oleh syahwatnya, membuat dia lalai kewajiban atas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Kewajiban talabul ilmi, lalai karena harta dan anak-anak. Kewajiban sholat berjamaah, lalai karena harta dan anak-anak. Kewajiban amar ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan, menjadi lalai karena harta dan anak-anaknya. Kewajiban ingkar mungkar, baik di bidang akhlak atau ingkar mungkar dalam bidang muamalah, atau ingkar mungkar dalam bidang akidah, dalam bidang dakwah dan manhaj, dikarenakan kepentingan harta, kepentingan bisnis, penghasilan dan kepentingan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, yaitu lalai kepada zikrullah, pada syariat Allah, dikarenakan harta dan anak-anak, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 dan 15, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Artinya anak dan istri bisa dijadikan alat oleh syaitan, di mana syaitan itu adalah musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka posisikan dia, syaitan tersebut, sebagai musuh. Berarti harus diantisipasi karena dia musuh. Siapkan segala perangkat untuk menghadapinya karena dia musuh. Jangan larut, jangan lalai. Dan syaitan sering memanfaatkan istri dan anak-anak. Bahwa anak-anak dan istri itu majbana dan mabakhala, adalah sesuatu tempat yang membuat kita ini menjadi bakhil, menjadi kikir, dan menjadi penakut. Takut miskin, takut sakit, takut berkurang. Maka Allah dalam ayat ini menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Waspadai mereka. Ada musuh kita di dalam istri dan anak-anak kita itu. Ada musuh yang akan menghalangi kita dari tauhid, menghalangi kita dari sunnah, menghalangi kita dari ibadah, akan menyeret kita kepada kemaksiatan. Fahdharuhum, kata Allah. Waspada, hati-hati. Waspadai mereka. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang berikutnya, Innama amwalukum
wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah bisa melalaikan kita dari posisi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bisa membuat kita menjadi penakut, pesimis untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang mengarahkan dan membina mereka, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Fitnah. Dalam ayat sebelumnya dikatakan aduun, musuh. Ada pada mereka musuh kalian. Maka persiapkan oleh kita semuanya untuk selamat dari makar musuh dan cengkraman fitnah yang Allah letakkan pada mereka. Secara umum Allah mengatakan lebih luas dari kehidupan suami istri dan orang tua dengan anak-anaknya. Tapi termasuk di dalamnya hubungan antara suami dengan istrinya, hubungan orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Allah katakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai ibtila. Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Yakni maksudnya kalian tetap akan bersabar menjalani aturan syariat dalam menyikapi masing-masingnya. Syariat mengatakan sikapi dengan sikap A. Hawa nafsu kita berupa logika mengatakan enggak, jangan, kalau A nanti begini begitu maka B aja. Berarti kita enggak sabar. Syariat mengatakan A sikapnya, lakukan ini. Secara logika kita memilih B. Hancur kita. Atau emosi kita mengatakan A sementara syariat mengatakan B di dalam menyikapi. Suami ujian untuk istri. Apakah istri akan menunaikan hak-hak suami dan melaksanakan kewajibannya ataukah tidak? Ataukah akan mengedepankan emosi, gengsi, sombong, merasa enggak ingin dikalahkan oleh suami. Sehingga syariat memerintahkan kepada istri untuk berlembut kata, berucap dengan kata-kata yang baik terhadap suaminya. Enggak. Emosi. Siapa dia, siapa aku? Kata-kata kasar yang muncul. Syariat mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadban 'alayha la'anathu al-malaikatu hatta tusbiha. Syariat mengatakan, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya untuk kebutuhannya, hajatnya, tetapi dia menolak, dan akhirnya sang suami tidur di malam itu dalam keadaan marah, tersinggung, sakit hatinya terhadap istrinya tersebut, kecuali para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Emosi, enggak apa-apa aku dilaknat, mau apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sementara orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari mengikuti kemauan hawa nafsu, gengsi, emosi, logikanya, adat istiadat dan yang lainnya, ditekan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah, jannalah tempat dia nanti. Begitu juga suami diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban-kewajiban terkait istrinya.
Istri memiliki hak yang juga Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi istri-istri kalian itu punya hak atas kalian yang harus diwujudkan dengan ma'ruf. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergauli mereka para istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf materinya, ma'ruf cara penyampaiannya dan penunaiannya. Ma'ruf dalam pandangan manusia selama tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala atau syariatnya. Hak para istri. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna ala auliahika alaika haq. Sesungguhnya ada hak bagi istrimu yang wajib atas kamu untuk menunaikannya. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Pria terbaik, suami terbaik di antara kalian adalah yang terbaik muamalahnya terhadap istrinya, dan aku, kata Nabi berdasarkan wahyu, adalah pria dan suami terbaik dalam menyikapi istri. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pembenahan rumah tangga ini janganlah dianggap perkara yang kecil untuk sampai kepada pembenahan yang bersifat luas. Dikatakan oleh sebagian ulama dalam kata-kata nasihat mereka, aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu. Tauhidnya Islam, daulatul Islam. Ibadahnya daulatul Islam. Akhlaknya daulatul Islam. Cara bermuamalah antar suami istri dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan anak-anaknya, daulatul Islam ditegakkan di rumahnya. Pasti Allah akan tegakkan di bumimu. Enggak perlu demo-demo, enggak perlu spanduk-spanduk tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, ya. Enggak perlu sampai membunuh, tidak perlu sampai melakukan tindak anarkis, melakukan teror sana sini, pengerusakan sana sini, provokasi sana sini, enggak perlu. Aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu, rumah tanggamu. Pasti Allah akan tegakkan di bumimu. Dengan kata lain, kalau Anda atau kalian umat Islam tidak menegakkan syariat Allah dalam rumah tangga kalian, jangan bermimpi bahwa negeri dan negara kalian akan menjadi baik, menjadi negeri dan negara yang hormat Islam dan cinta Islam, mengamalkan Islam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita tidak mungkin dan tidak bakal bisa menjadi qawwamun 'alan nisa, menjadi pemimpin, pengatur, pembina terhadap kaum wanita, terhadap para istri, kalau kita tidak bisa atau tidak mengerti dengan apa kita memimpin mereka. Perkara apa yang dengannya kita harus membina mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, qala ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha
wa muaddibuha idza wajjat. Bahwa suami itu, makna dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu adalah pemimpin terhadap wanita tadi. Dia terhitung sebagai sesepuhnya yang mengarahkannya, sebagai hakim pengambil keputusan terhadap problemnya dan permasalahannya, dan sebagai pemberi pelajaran adab, akhlak di saat adab dan akhlak istri tadi bengkok, tidak lurus. Berarti menuntut para suami untuk berilmu, menuntut para suami untuk tahu bagaimana dan dengan apa dia memimpin. Kalau Allah dalam ayat yang lain mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, bentengi dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Dengan apa membentengi istri dan keluarga anak-anak kita dari api neraka? Tentu semuanya tidak bisa lepas dari ilmu. Perlu diketahui bahwa mendidik diri dan keluarga serta upaya menyelamatkan diri dan keluarga dari azab Allah adalah yang terdepan dan harus diutamakan, diseriusin lebih, adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari al-khulud finnar, kekal abadi di dalam neraka. Itu yang pertama. Sehingga kita harus belajar kesalahan dan dosa apa saja yang apabila kita tidak bertobat sampai datangnya ajal, maka kita akan menjadi penghuni an-nar khalidina mukhalladun, akan kekal selama-lamanya, dikekalkan. Yang pertama dan utama adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari dosa syirik, terkhusus asyirkul akbar. Menyelamatkan kita dan keluarga kita dari dosa syirik yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, maka Allah haramkan atas orang tadi al-jannah. Allah cegah dia untuk masuk jannah totalitas. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali dia satu-satunya adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada satupun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu penolong. Enggak ada satupun penolong. Siapapun enggak ada yang bisa menolongnya kecuali at-tauhid. Dan orang-orang yang berusaha mengupayakan mewujudkan dan merealisasikan tauhid dalam kehidupan keimanannya, akidahnya dan ibadahnya, maka kita harus pelajari jenis-jenis kesyirikan yang sudah disebutkan oleh para ulama kita. Jenis-jenis kekufuran yang dapat menyeret kita ke dalam an-nar dan keluarga kita dari an-nar, atau memasukkan keluarga kita ke dalam an-nar. Kaum muslimin, para hadirin yang semoga dimuliakan, dosa kesyirikan yang Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan bagi yang melakukannya kalau dia mati belum bertaubat. Namun Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan ketingkatannya bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni.
penting kita koreksi sekarang ini. Kehidupan diri kita, istri dan anak-anak kita. Oleh para ulama dirinci kesyirikan dan wasail al-muaddiya ila syirik. Kesyirikan dan berbagai media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam banyak hadisnya terkait wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Suatu hari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menasihati para sahabatnya. Disebutkan antara lain dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa kunna hudatsa'u ahdin bikufrin wa kana lil musyrikina sidratun yuqalu lahu dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kami suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke medan tempur perang Hunain. Dan dahulu kami atau di saat itu kami masih baru masa keislamannya. Masih dekat masa kami dengan kekufuran. Jadi masih terngiang-ngiang adat dan ritual nenek moyang yang belum terkikis oleh ilmu di kala itu. Karena masih baru. Dan kaum musyrikin punya kebiasaan. Coba dilihat. Perhatikan baik-baik. Apakah ada di negeri kita yang seperti ini? Ataukah ada pada sebagian keluarga kita? Ataukah barakallahu fikum kita menemuinya pada famili-famili kita? Tetangga-tetangga kita? Atau kawan-kawan kita? Barakallahu fikum. Maka ketika itu kata Abu Waqid Al-Laythi, kami melihat sebuah pohon sidr sama bentuknya dengan pohon sidr yang biasa kaum musyrikin ya, dahulu bertabarruk mengais barokah darinya. Wa kana lil musyrikina sidratun yuqalu lahu dhatu anwat yanwutuna biha aslihatahum, di mana mereka dahulu menggantungkan alat-alat tempur mereka di pohon tersebut. Pohon sidr yang disebut dalam ritual dan adat mereka dengan dhatu anwat. Saat kami melewati pohon yang itu semisal itu, maka kami segera mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Jadikan bagi kami ya Rasulullah tunjuk sebuah pohon sidr dhatu anwat sebagaimana kaum musyrikin dahulu, kebiasaan kami dahulu punya pohon untuk menggantungkan pedang-pedang kami. Menggantungkan dalam rangka mengais barokah agar mendapatkan kemenangan-kemenangan saat bertempur. Keyakinan, khurafat kaum jahiliyah. Maka bagaimana sikap Nabi melihat keadaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Latattabi'unna sunana man kana qablakum.
Dimulai dengan kalimat takbir sebagai bentuk pengingkaran beliau terhadap pernyataan tersebut, permintaan sebagian sahabat yang masih baru masa keislamannya. Allahu Akbar, innahas sunan. Sungguh yang kalian ucapkan itu adalah sebuah akidah, sebuah prinsip yang pernah diucapkan atau seperti yang diucapkan oleh Bani Israel saat mereka meminta kepada Musa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ij'al lana ilahan, ya, tunjukkan wahai Nabi Musa kepada kami sebuah sesembahan kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya sesembahan juga. Perhatikan permintaan sebagian sahabat tersebut diposisikan sebagai sebuah akidah yang disamakan oleh Nabi dengan prinsip dan akidahnya Bani Israel yang meminta untuk ditunjuknya sebuah Tuhan sesembahan. Berarti perbuatan seperti itu meminta barokah kepada benda, kepada pohon, kepada akik, kepada batu, kepada gua, kepada sungai, kepada manusia, itu telah menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu, saingan. Karena barokah itu hanya milik Allah dan dari Allah dimintanya. Meminta barokah kepada benda, kepada makhluk, diposisikan oleh Nabi seperti berdoa dan memohon kepada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi mengakhiri dengan nasihatnya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jejak akidah orang-orang yang sebelum kalian. Dan terjadi. Kita lihat sekarang di negeri kita, di rumah tangga, tidak sedikit orang yang mengais barokah kepada dukun yang diposisikan sebagai orang alim, sebagai orang yang berilmu. Ada yang mengais barokah kepada seseorang yang dianggap bisa menambah barokah rizkinya sehingga menjadi semakin kaya. Banyak orang yang mengais barokah melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, di gunung tertentu, di pantai tertentu, di kubur-kubur tertentu. Terjadi di tengah umat ini. Maka wajib kita sebagai pemimpin rumah tangga untuk melihat, mengevaluasi, mengoreksi apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita mengoreksi, mengevaluasi akidah anak istri kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qilada illa quti'at. Bahwa kami dalam sebuah perjalanan bersama Rasul, rombongan besar bersama Nabi. Di tengah perjalanan, di saat mereka beristirahat, Rasulullah mengirim utusan untuk mengumumkan syariat, mengirim utusan untuk mengajarkan kepada mereka sebuah prinsip akidah yang harus dikikis untuk diganti dengan akidah Islam. Akidah dan prinsip yang biasa berjalan dan dilakukan dalam adat istiadat kaum jahiliyah. Yaitu kata Nabi, agar tidak lagi tersisa adanya kalung yang dikalungkan ke leher onta yang digunakan untuk safar ataupun yang lainnya, dengan keyakinan-keyakinan dapat menghindarkan mereka onta-onta tersebut dari penyakit, dari sihir atau gangguan-gangguan syaitan lainnya, baik yang terbuat dari watar
busur panah yang sudah usang, yang dahulu mereka tidak membuangnya begitu saja tetapi dimanfaatkan untuk perlindungan anak ataukah onta ataukah rumahnya. Kecuali semua itu dibuang, dipatahkan atau diputus dan dibuang. Kita lihat, ada enggak sekarang di sekitar kita? Rumah tangga kita harus selamat dari yang seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, ini yang dinamakan dengan tauhid. Bahwa tidak lagi berdoa, memohon perlindungan atau hajatnya kecuali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadikanlah rumah tangga kita, anak dan istri kita, adalah rumah tangga, istri dan anak-anak yang menghormati, menghargai, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Jangan sampai rumah tangga kita rumah tangga yang tidak memuliakan Rasul. Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang tertinggi adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya ketika kita mendengar perintah itu. Meninggalkan larangan-larangannya saat kita membaca adanya hadis, petuah dan nasihat beliau yang berisi larangan. Jadikan anak istri kita yang apabila mendengar sunnah Nabi diletakkan pada posisi yang terhormat, pada posisi yang mulia. Tentu bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam salah satu dari bentuk bukti penghormatan dan kecintaan kita kepada beliau. Bersolawat kepada Nabi bagian daripada amalan yang para ulama kita menekankan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah pada ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dan ucapkan salam kepadanya. Ya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian bersolawat sebagaimana diajarkan oleh Nabi, redaksinya dan waktu-waktunya. Jumlahnya jika itu memang ada, sesuai dengan bimbingan Rasul, tata cara pelaksanaannya. Jangan ditambah-tambah, jangan dibuat-buat yang model-model baru. Kalau kita membuat-buat yang baru menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, masih perlu dievaluasi. Kalau kita menambah sistem dan model solawat yang belum dikenal oleh Nabi, belum dikenal oleh murid-muridnya, para sahabatnya, para istrinya, dan dari keluarga Ahlul Bait yang hidup bersama Rasul, sungguh kita telah menambah-nambah syariat Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka ajarkan kepada anak istri kita untuk banyak bersolawat dengan cara dan redaksi yang sesuai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu adalah sikap hormat patuh terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Jadikan rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita adalah orang yang ketika mendengar ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu
faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya seorang mukmin pria atau mukminah wanita yang apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah aturan, memutuskan sebuah syariat dalam urusan pribadi, rumah tangga, akidah, ibadah, sosial kemasyarakatan, kehidupan kenegaraan antara rakyat dengan pemerintahnya dan seterusnya. Allah dan Rasulnya sudah memutuskan aturan, masih saja mencari aturan-aturan alternatif. Barang siapa, kata Allah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ada aturan Nabi kepada kamu, wahai istri, wahai wanita muslimah, yang Rasulullah SAW mengatakan, barakallahu fikum, inna haqqaz zawji ala imra'atihi law anna lahu qurhatan fi jasadihi falahisadhu aw falahisadha ma adda haqqaha aw haqqahu. Sungguh seorang istri yang mendapati pada suaminya, di antara hak suami terhadap istri, di antara hak suami terhadap istri digambarkan oleh Nabi, kalau seandainya pada tubuh suami itu ada nanah, borok yang sudah bernanah, kemudian dibersihkan dengan cara dijilat oleh istri, sungguh istri itu belum menunaikan hak suami yang sebenarnya. Masih belum. An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh seorang wanita sahabat menanyakan tentang suatu perkara kepada Nabi, setelah dijawab pertanyaannya, kebutuhannya, maka Nabi bertanya, azatu zaujin anti? Apakah kamu ini wanita yang sudah memiliki suami? Qalat na'am ya Rasulullah. Ya, saya sudah punya suami. Qala aina anti minhu? Di mana posisi ketaatan dan sikap kamu terhadap suamimu itu? Qalat ya Rasulullah ma'aluhu illa ma ajiztu anhu. Aku enggak pernah menyia-nyiakan kebutuhan dia. Aku selalu melayaninya, kecuali perkara yang memang aku sudah tidak mampu. Maka Rasul menyatakan, unduri, aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai wanita, koreksi posisimu dan sikap-sikapmu terhadap suamimu itu. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah yang menentukan surgamu ataukah nerakamu, dalam pengertian sebagai peluang besar. Apakah kamu akan masuk jannah melalui jalur ini, atau kamu justru akan masuk ke dalam an-nar. Perhatikan baik-baik. Kepada para istri dilihat sikap-sikapnya selama ini. Nah, kepada suaminya, jangan mengedepankan emosi terhadap syariat. Akan hancur kamu, akan binasa engkau. Begitu juga para suami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang ayat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, sungguh para istri itu punya hak yang sama seperti kewajiban yang Allah wajibkan kepada para istri tersebut dengan cara yang ma'ruf. Qala radhiyallahu anhuma inni la uhibbu an atazayyana li imraati kama uhibbu an tatazayyana hiya li. Sungguh aku suka dan senang untuk berdandan berpenampilan yang baik untuk istriku, sebagaimana aku ingin menuntut dia untuk berdandan berpenampilan yang baik untukku. Kata Ibnu Abbas kepada para suami,
Perhatikan baik-baik hak istri. Tidak seenaknya. Nah, apakah sudah kita lakukan yang seperti ini? An-Nabi SAW pun memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang lembut. Bergurau dengan istrinya. Membuat mereka tertawa. Dengan perkara-perkara dan pembicaraan-pembicaraan yang mubah. Lembut Nabi terhadap istrinya. Sudahkah kita wujudkan? Anda akan masuk rumah, gunakan pakaian atau tampilkan yang terbaik, yang Anda mampu tentunya. Dengan aroma yang baik, dengan kondisi yang ceria. Sebisa kita berusaha. Sebagaimana kita menuntut, istri kita juga demikian. Para istri hendaknya mempelajari bagaimana wanita-wanita Rasul, wanita-wanita sahabat dalam melayani para suaminya. Perhatikan ini Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasul, bukan putri sembarang orang. Fatimah putri manusia terbaik. Istri Ali bin Abi Thalib, bukan putri ustadz, bukan putri kiai, putri gubernur, putri konglomerat, bukan. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul menyatakan Fatimah bad'atun minni. Fatimah itu bagian dariku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, sungguh dia telah menyakiti aku. Tapi bersama itu, bagaimana kehidupan rumah tangganya? Ali bin Abi Thalib menceritakan, suatu hari balagat Fatimah anna abahu. Nah, sampai berita kepada Fatimah bahwa ayahnya yaitu Rasul mendapatkan tawanan-tawanan perang. Di mana Fatimah kala itu mengeluhkan sakit pada tangannya karena terlalu lelah menggiling gandum dengan batu yang digunakan untuk menggiling. Menggiling. Ya, sendiri. Putri Rasul ini. Putri Rasul. Nah, kemudian tangannya yang sakit kasar akibat mengangkat benda-benda. Lehernya yang terdapat bekas tali yang mengangkut air minum dan kebutuhan suaminya. Dia yang menyiapkan makan untuk kuda tempur Ali bin Abi Thalib. Mencari kayu bakar. Putri Rasul, istri Khalifatul Mukminin yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Suatu hari mendengar berita bahwa Nabi punya tawanan perang, maka Fatimah meminta tolong melalui Aisyah, ibu tirinya kata orang sekarang. Tolong sampaikan kepada ayahku kalau seandainya ada salah satu dari tawanan perang tersebut yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan keras tadi. Maka Rasulullah SAW mendatangi Fatimah bersama suaminya Ali bin Abi Thalib ke rumahnya di malam hari. Dalam keadaan keduanya sudah siap tidur, Rasulullah datang menghampiri keduanya. Ketika mendapati keduanya ingin bangun menyambut Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan jangan, tetaplah kalian pada posisi itu. Maka setelah itu Rasulullah mengajarkan, ala adullukuma khairan mimma sa'altuma. Maukah aku tunjukkan untuk kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari yang kalian minta? Qala idza akhadtuma madja'akuma fakabbirallah 34 wa sabbiha 33 Muhammada 33 fa innahu khairun mimma sa'altumah. Kalau kalian berdua sudah mau tidur di malam hari, maka bertakbirlah 34 kali. Bertasbihlah 33 kali. Bertahmidlah
mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sungguh amalan ini lebih baik dari yang kalian minta, yaitu adanya pembantu rumah tangga. Pendidikan yang luar biasa. Pendidikan qanaah. Pendidikan untuk sabar dan tabah mengejar akhirat. Demikian kepada para istri. Banyak istri sekarang yang dia tidak bisa melayani suami dengan cara seperti itu. Bukan tidak bisa, tidak punya kemauan. Sedikit-sedikit meminta pembantu rumah tangga. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran dengan sebab adanya pembantu rumah tangga di rumah. Sang istri tidak bisa berlembut kata kepada suami, sementara pembantu rumah tangga bisa berlembut kata kepada suami. Suami dia, tuannya, majikannya. Istri mudah cemberut, sementara pembantu rumah tangga tidak cemberut di hadapan majikannya. Apa yang terjadi? Fitnah. Istri ketika di rumah berdandan seadanya, sebisanya, di hadapan suami. Sementara wanita lain bersolek, berdandan, menyambut dengan baik, dengan senyum, dengan kata-kata yang lembut. Hancurlah rumah tangga. Hancur rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita bagaimana memahami Islam dengan baik dan benar. Dengan melalui thalabul ilmi. Ajarkan kepada mereka bagaimana generasi terbaik umat ini, as-salaf, memahami Al-Quran dan mengamalkannya, memahami sunnah dan mengamalkannya. Terkhusus di masa seperti ini, beredarnya berbagai syubhat, pemahaman-pemahaman yang membahayakan akidah umat, bertebaran di sana sini, masuk ke rumah tangga kita. Ajarkan kepada anak istri manhajus salaf, manhaj dan metode salaf di dalam memahami Islam. Bagaimana dalil-dalil Al-Quran diamalkan baik dalam bidang iman, dalil-dalil Al-Quran dalam bidang akidah, dalil-dalil Al-Quran dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak, dalam bidang dakwah. Difahami, diamalkan sesuai dengan metode pemahaman generasi salaf. Ajarkan kepada mereka. Bagaimana caranya antum bisa mengajarkan kalau antum sendiri tidak belajar? Serius, sungguh-sungguh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembenahan rumah tangga muslimin menuntut dari kita pengetahuan dan ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita jahil tentangnya, bagaimana kita bisa mengajak mereka kepada ilmu? Kalau kita jahil tentang manhaj, bagaimana kita bisa ngoreksi manhaj istri dan anak kita? Kalau kita jahil tentang akidah yang ditulis oleh para ulama kita untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah di bidang akidah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, pelajaran akidah yang gamblang. Dalam bidang tauhid, Kitabut Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Thalathatul Usul, dan yang sejenisnya. Ajarkan kepada istri, dengarkan bersama-sama jika itu ada audionya. Dalam masalah iman, para ulama menulis karya-karya untuk memudahkan kita memahami dalil-dalil iman baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kita harus belajar. Itu akidah yang kita akan menghadap kepada Allah tentangnya. Di situ banyak perkara yang kita tidak dimaafkan kalau kita jahil tentangnya. Di situ ada perkara-perkara yang tidak ada uzur dan tidak boleh bagi kita jahil tentangnya.
Harus kita belajar istri dan anak-anak kita. Dengan upaya seperti ini, akhlak anak-anak kita juga tolong dikontrol. Dalam berhubungan dengan tetangga. Antum hidup bertetangga. Tetangga. Yang Nabi SAW menyatakan, La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan, mengingatkan aku tentang hak tetangga, sampai aku mengira tetangga itu bagian yang akan menerima waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan, al-jar, al-jar, al-jar. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasul? Yang tidak beriman itu siapa? Sampai engkau bersumpah ini siapa? Yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Parkir mobil seenaknya. Ini antum terkhusus yang di Jakarta dan sekitarnya. Tetangga mau mengeluarkan mobilnya terganggu. Nggak aman dari gangguan antum. Air dari rumah antum luber ke rumah tetangga, membasahi rumah tetangga. Capek dia membersihkannya. Dia menahan diri. Mungkin tetangga antum termasuk yang bisa menjaga lisan, tapi dia sakit hatinya. Atau mungkin anak-anak antum mengganggu tetangga, ramai, atau merusak benda-benda milik tetangga. Mobilnya dicoret-coret atau kacanya dipecah dan semisalnya. Maka perhatikan anak-anak antum terkait tetangga. Perhatikan akidah anak-anak antum. Diajak dialog anak antum terkait akidah. Dievaluasi apa yang dipegang dan apa yang dibaca. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan kajian ini sampai di sini karena tidak lama lagi akan tiba waktu sholat zuhur. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat, menambah iman kita dan mewujudkan adanya pembenahan-pembenahan yang positif pada diri kita, rumah tangga kita, dan masyarakat kita, dengan harapan Allah jadikan sebagai sebab menjadi baiknya negeri dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.